Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya sangat bersyukur karena Tuhan memberkati kita. Sekarang pandemi semakin terkendali, ya meski belum tuntas, tapi terkendali. Begitu juga dengan banyaknya kesulitan di bidang ekonomi mulai tertata. Meskipun kita masih juga prihatin karena bencana alam ada juga di berbagai tempat, terutama banjir, tanah longsor, tapi juga kecelakaan. Begitu juga dengan kesulitan-kesulitan sosial, kelompok-kelompok radikal yang masih juga terus membuat gerakan-gerakan. Saudara, kita berdoa, semoga di tengah pergumulan seperti ini, kita tetap memiliki hati yang tenang. Kita tetap bertekun dan kita memohon kekuatan Tuhan. Kita tetap menjadi orang yang setia. Saudara, itulah tema kita dalam RHI Renungan hari ini, bertekun dan setia di dalam Tuhan. Bertekun dan setia di dalam Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Injil Yohanes. Saya akan mengajak kita untuk membuka kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4a. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4a. Yang demikian sabdanya. Semuanya ini kukatakan kepada kamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepada kamu. Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan 4a. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Melalui Yohanes 16, kita sedang akan belajar tentang bertekun dan setia. Bertekun artinya menghadapi kehidupan dengan tetap di dalam Tuhan. Setia artinya dalam kurun waktu tertentu kita tetap beriman dan tidak berubah. Maka bertekun dan setia itu dua sisi pada mata uang yang sama. Orang yang setia pasti bertekun, dan orang yang bertekun pasti akan menjadi setia. Tidak mungkin orang yang setia tanpa bertekun, dan tidak mungkin orang yang bertekun tanpa setia. Saudara, menarik sekali. Mari kita lihat. Dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya bahwa nanti orang-orang beriman seperti kita akan dimusuhi. Bahkan dikatakan di ayat 2, kamu akan dikucilkan. Diunek ke kafir lah, diunek ke nanti mlebu neraka, atau diunekke nak mati dadi babi lah, celeng lah. Saya pernah dengar itu. Jangan sakit hati, karena firman Tuhan katakan kamu nanti akan dikucilkan. Perhatikan ayat 2. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ayat 2 dikatakan nanti
Bahkan pada saatnya orang-orang yang beriman Kristen itu akan dicelakakan, dibunuh bahkan, dan mereka mengira sedang berbuat baik bagi Allahnya. Ini sudah ada loh di dalam Alkitab, Yohanes 16 ayat 2. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tapi semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepada kamu. Mereka mengucilkan, mereka mengkafir-kafirkan, mereka memusuhi, mereka bahkan membunuh, dan mereka berpikir itu berbuat baik amal untuk masuk surga. Ya karena mereka tidak mengenal. Tidak mengenal bahwa surga itu cinta kasih. Tidak mungkin surga diraih dengan pembunuhan. Bahwa surga itu penuh dengan cinta kasih, tidak mungkin diraih dengan mencelakakan orang lain. Ini sudah. Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, berdasarkan kitab Injil Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan 4a, saya mengajak, mari kita belajar untuk setia. Memang tidak mudah, tapi Roh Kudus akan memampukan kita supaya kita bisa untuk setia. Mari kita belajar untuk tekun. Setia rentang panjang, bertekun tiap hari. Bagi kita untuk berdoa, membaca Alkitab, firman Tuhan ini, berdoa, dan juga dalam persekutuan, dalam kebaktian, dalam kegiatan sosial, dalam berbuat baik kepada masyarakat umum dengan tulus. Kita menunjukkan bahwa orang-orang Kristen adalah orang yang beriman dalam cinta kasih yang sejati. Saudara, saya berdoa, pecinta RHI, renungan hari ini, semua diberkati Tuhan, dan kita dimampukan untuk bertekun dan setia. Meskipun hidup memang berat, meskipun hidup penuh pergumulan, kesulitan, masalah, dan macam-macam, tapi di dalam Tuhan, kita akan merasakan pertolongan dan kekuatan dari Dia. Saya mengundang, mari kita bersama-sama mohon berkat dan kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, tolonglah supaya kami bisa bertekun, supaya kami bisa setia di tengah pergumulan hidup yang makin berat. Kami tahu tantangan rintangan tidak semakin ringan, tapi kami tahu juga bahwa Tuhan penuh kuasa dan Tuhan akan menolong kami. Bahkan ketika orang-orang atau orang-orang tertentu memusuhi, kami meyakini bahwa Tuhan akan menolong kami. Dan Tuhan, biarkanlah mereka sadar tentang Tuhan yang benar, yang penuh kasih. Dan kami yakin itulah yang akan terjadi. Dengan demikian, nama Tuhan makin dimuliakan, dan kami berserah kepadamu ya Allah. Kuatkanlah kami, pecinta RHI renungan hari ini, untuk tetap di dalam Tuhan, bertekun dan setia, dan Roh Kudus menguatkan, memberkati kami. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.